2 femmes contre 3 chambres. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Film. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan part kedua dari series Into the Night di video kami sebelumnya. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang diketahui dari video sebelumnya, Ayash, Jacob, dan Terenzio terpilih untuk pergi ke bawah roda pesawat dan mengusir tentara yang menyusup. Namun naas, saat membuka pintu menuju roda pesawat, tangan Terenzio malah ditarik dan digigit oleh tentara tersebut. Ayash tanpa pikir panjang langsung menembak sang tentara hingga tewas. Rencana mereka akhirnya berhasil. Saat Ayash, Jacob, dan Terenzio kembali ke atas, para penumpang lain menatap Ayash dengan tatapan sinis sambil mengatakan tentang berlian. Ternyata semua penumpang telah tahu kebenaran tentang berlian yang Ayash ambil dalam tubuh Nabil dengan pisau saat ia menguburkan jenazah Nabil. Rupanya berlianlah penyebab kematian Nabil. Sebelumnya Ayash sudah merencanakan itu semua. Ia membayar Nabil untuk menelan berlian selama penerbangan ke Moskow, Rusia. Hal ini juga menyebabkan Nabil meninggal. Setelah semua itu terbongkar, Richard mengusulkan untuk menghukum Ayash karena perbuatannya yang telah membunuh Nabil dengan memborgol dan mengasingkan Nabil di bawah pesawat. Tak hanya sekedar itu, Richard juga mengusulkan tentang pengusiran Ayash saat mendarat nanti. Oui, démocratie. Voilà. Setelah mendarat di bandara terdekat, Jacob memperbaiki jendela pesawat dan yang lain mengisi bahan bakar serta mencari perbekalan. Namun Richard tetap pada pendiriannya untuk mengusir Ayash dari penerbangan. Melihat hal itu, akhirnya mereka semua berkumpul di sebuah gudang dan berdiskusi tentang nasib Ayash. Mereka harus memutuskan antara mengusir Ayash atau tetap menerima Ayash untuk bergabung bersama mereka. Namun kali ini Terenzio memiliki pandangan yang berbeda dari penumpang yang lain. Ia bersikeras untuk tetap menerima Ayash dalam penerbangan itu. Ia juga mengusulkan mereka untuk pergi ke tempat kerjanya yaitu di NATO untuk mencari informasi tentang keberadaan bunker yang akan mereka tuju. Hal ini dinilai aneh oleh para penumpang karena sebelumnya Terenzio sangat membenci Ayash. Ternyata Terenzio melakukan itu semua untuk membalas budi pada Ayash yang telah menolongnya saat rencana pengusiran tentara tadi. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun setuju untuk tetap mengizinkan Ayash untuk ikut penerbangan itu. Setelah mereka semua mengudara, seorang penumpang yaitu Horst mengatakan kepada Sylvie dan Matthew tentang rasa makanan yang hambar. Sylvie dan Matthew pun beranggapan bahwa makanan mereka sudah terkontaminasi radiasi matahari hingga membuat makanan terasa hambar. Setelah itu Sylvie pergi ke belakang pesawat dan bertemu dengan Jacob. Saat mereka berbincang, kondisi pesawat kembali kehilangan kendali. Sylvie pun langsung menuju ke kokpit pesawat dan melihat keanehan pada Matthew karena Matthew terlihat sangat pucat. Melihat kondisi itu, Sylvie meminta tolong kepada Ayash dan Richard untuk mengeluarkan Matthew dari kokpit dan memeriksa keadaannya. Namun Matthew bersikeras bahwa kondisinya baik-baik saja dan memilih untuk pergi ke toilet. Para penumpang pun akhirnya membiarkan pilihan Matthew. Namun saat mereka menemui Matthew di toilet, Matthew ditemukan dalam kondisi pingsan. Melihat hal itu, seorang penumpang yang merupakan perawat yaitu Laura memeriksa keadaan Matthew. Dan ternyata Matthew sudah mengalami infeksi pada luka di tangannya. Laura pun mengusulkan untuk segera mengoperasi Matthew secepatnya. Akan tetapi, itu semua memerlukan ruangan steril dan alat bedah untuk melakukan operasi. Para penumpang pun bingung karena mereka tak yakin bahwa Sylvie dapat mendaratkan pesawat tanpa Matthew. Benar saja, Sylvie tidak mampu mendaratkan pesawat sendirian tanpa Matthew. Horst pun mengusulkan Sylvie untuk melihat tutorial mendaratkan pesawat di YouTube. Terdengar gila, namun akhirnya Sylvie melakukan saran dari Horst dibantu oleh Jacob. Saat pesawat mendarat, tiba-tiba mesin pesawat mengalami gangguan dan membuat para penumpang cemas dengan nasib mereka. Pesawat akhirnya landing dengan sangat keras, namun beruntungnya semua awak selamat. Sylvie pun mendapatkan pujian dari para penumpang.
Akan tetapi di sana mereka hanya memiliki waktu selama 2 jam sebelum matahari terbit. Sylvie pun menjadi pemimpin baru bagi para penumpang dan membagi tugas kepada mereka semua. Laura, Horst, dan seorang penumpang lain bernama Zahra dan anaknya yaitu Dominic terpilih untuk membawa Matthew ke rumah sakit dan mengoperasi Matthew di sana. Sedangkan Jacob dan Usman mengisi bahan bakar. Sementara Terenzio, Ayas, dan Richard pergi ke NATO untuk mencari informasi tentang keberadaan bunker. Selain itu, Sylvie dan Ines mencari perbekalan makanan. Di tengah-tengah mencari perbekalan, Sylvie teringat tentang kekasihnya yang telah meninggal. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Melihat hal itu, Ines nampak cemas. Ia pun berusaha menghubungi Jacob yang sedang mengisi bahan bakar bersama Usman. Tapi karena Jacob sedang sibuk, ia pun tak mengangkat panggilan dari Ines. Ketika Horst, Laura, Zahra, dan Dominic sampai di rumah sakit, mereka melihat hal yang sangat mengerikan, yaitu di mana banyak orang-orang yang mati di balik tirai di rumah sakit. Orang-orang itu pasti menyangka jika mereka bersembunyi di balik tirai, mereka dapat terhindar dari radiasi matahari. Namun nyatanya, mereka tetap meninggal. Akhirnya Horst dan Laura memutuskan untuk segera mengoperasi Matthew, sedangkan Zahra dan anaknya Dominic mencari obat-obatan. Kemudian Ayas, Terenzio, dan Richard mulai mencari dokumen yang berisi informasi mengenai bunker. Ada banyak sekali dokumen yang ada di markas NATO, membuat mereka kesulitan untuk menemukan dokumen yang berisi informasi yang mereka cari. Hingga akhirnya Richard berinisiatif untuk memeriksa sistem keamanan yang kemungkinan merekam percakapan para pegawai NATO sebelum mereka meninggalkan tempat itu menuju tempat aman. Di tengah-tengah pencarian dokumen, Terenzio sedikit bercanda dan menghina negara kelahiran Ayas. Mendengar candaan Terenzio, Ayas terlihat tidak suka dan sedikit marah. Ia pun menampar tipis pipi Terenzio. Namun Terenzio membalas tamparan tipis Ayas dengan pukulan yang keras dan tentu saja Ayas menjadi semakin emosi. Pertengkaran pun akhirnya tak bisa terhindarkan. Hingga Ayas pingsan karena mendapat hantaman keras dari senter yang dipegang oleh Terenzio. Sylvie pergi ke apartemen miliknya dan enggan melanjutkan perjalanan. Mengetahui hal itu, Jacob langsung menemui Sylvie karena Sylvie lah yang dapat mengemudikan pesawat. Di sana, Jacob juga mencoba menenangkan Sylvie dan memujuk Sylvie untuk tetap melanjutkan penerbangan bersama mereka semua. Awalnya Sylvie menolak, namun akhirnya Sylvie bersedia untuk melanjutkan penerbangan. Mereka pun langsung menuju bandara. Di bandara terlihat Terenzio dan Richard juga sudah kembali membawa informasi tentang lokasi bunker. Namun mereka kehilangan Ayas. Sementara itu, Sylvie dan Matthew tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menunggu Ayas kembali. Akhirnya mereka memilih untuk lepas landas. Namun saat akan lepas landas, ada mobil yang menghampiri mereka. Dan ternyata Ayas lah yang membawa mobil itu dan terlihat sempoyongan dan langsung masuk ke pesawat. Setelah Ayas masuk ke pesawat, semua orang setuju untuk memborgol Terenzio dan mengasingkan seperti yang dialami oleh Ayas. Setelah itu Richard memberikan titik koordinat lokasi bunker kepada Sylvie. Ternyata bunker itu adalah bunker rahasia yang sudah dibangun sejak 70 tahun yang lalu dan berlokasi di bawah bendungan air. Tapi Sylvie mengatakan pada semua penumpang bahwa mereka hanya memiliki waktu selama 30 menit karena matahari sebentar lagi akan terbit. Sylvie juga meminta mereka untuk berlari jika tidak ditemukan kendaraan ketika tiba di lokasi. Mereka juga memilih untuk tetap mengajak Terenzio menuju bunker, namun tetap memborgol tangan Terenzio. Tak lama akhirnya mereka sampai di bandara dan beruntung mereka menemukan 2 mobil yang bisa membawa mereka menuju titik koordinat bunker. Mereka membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Sylvie berada di depan untuk membimbing arah jalan, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok Ayas berada di belakang. Awalnya perjalanan mereka lancar, hingga Ayas kehilangan konsentrasi dan menabrak pembatas jalan hingga mobil mengalami kerusakan. Mau tidak mau kelompok kedua itu harus melanjutkan perjalanan menuju bunker. Sedangkan kelompok pertama sudah sampai di gerbang masuk menuju bunker. Namun tiba-tiba pagar pembatas tertutup dengan sendirinya. Usman yang berusaha membuka pagar tersebut malah tersengat listrik yang mengaliri pagar itu. Tak habis akal mereka akhirnya mencari cara lain untuk membuka pagar tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan tombol untuk membuka pagar itu. Waktu mereka semakin sedikit. Mereka bingung siapa nanti yang akan memencet tombol saat kelompok kedua tiba. Dan akhirnya Terenzio menawarkan diri untuk menjadi orang yang memencet tombol tersebut. Tetapi Sylvie tak langsung percaya pada Terenzio dan mengaitkan borgol Terenzio pada sebuah tiang. Terenzio pun pasrah dengan itu dan berharap kelompok kedua segera tiba. Namun kelompok kedua yang dipimpin oleh Ayas malah memilih jalan lain menuju bunker.
Mereka memanjat pagar yang dialiri listrik dengan melepaskan pakaian mereka untuk tempat berpijak menghindari sengatan listrik. Ayas dan yang lain akhirnya bisa selamat dan masuk ke bunker, sedangkan Terenzio masih terborgol di tiang. Ia berusaha menyelamatkan diri karena matahari sudah hampir terbit. Tapi usaha Terenzio sia-sia saja. Ia akhirnya bersiap untuk mati karena matahari akan terbit dalam beberapa detik lagi. Grandissimi bastardi. Sedangkan yang lain bisa selamat dan masuk ke bunker. Mereka disambut oleh beberapa orang dan menanyakan tentang keberadaan tentara Itali, yaitu Terenzio yang tidak bersama mereka. Namun nasib Terenzio tak semulus yang lain. Ia tewas karena masih berada di luar dan terkena sinar matahari pagi. Setelah itu, Sylvie diajak oleh komandan di sana dan orang tadi untuk membantu menyelesaikan masalah matahari. Dan film pun selesai. Begitulah akhir cerita dari series Into the Night Season 1. Nantikan pembahasan Into the Night Season 2 hanya di channel Gudang Film. Saksikan pula pembahasan film lain di channel Gudang Film yang tak kalah menarik. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.